mencicil, misalkan Bapak Ibu ingin mencicil pembayaran, juga bisa dilaksanakan secara online di rumah masing-masing, tidak perlu harus ke sekolah. Jadi semuanya bisa dilayani menggunakan aplikasi SeaMaster. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu juga silahkan untuk mendownload aplikasi SeaMaster di Play Store. Sejauh ini masih ada di Play Store. Dan loginnya pakai akun apa, Pak? Nah, untuk akun loginnya, username dengan passwordnya akan dibagikan paling lambat tanggal 1 Agustus. Sekali lagi, untuk username dan akunnya akan dibagikan paling lambat tanggal 1 Agustus. Kenapa? Karena kita sedang proses cut off, proses migrasi data dari penerimaan siswa dan ke penggunaan SeaMaster. Artinya, SeaMaster ini efektif Bapak Ibu gunakan tanggal 1 Agustus seterusnya sampai Bapak Ibu nanti lulus dari SMA Kosgoro. Kalau ada yang dari SMP Kosgoro, yang sekarang lanjut ke SMA Kosgoro, mungkin sudah tidak asing dengan aplikasi ini, karena memang aplikasi ini sama, baik SMA, SMP maupun SMK Kosgoro itu sama, aplikasinya namanya SeaMaster untuk melakukan pembayaran. Gitu Bapak Ibu, jadi nanti silakan di-download setelah sosialisasi ini untuk aplikasi SeaMasternya, dan nanti juga akan ada sosialisasi kepada siswa yang akan dilakukan oleh staf kami, Pak Dama dan Pak Mulgi, secara kontinu ke kelas masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kepusingan, boleh juga tanya ke anaknya, karena anaknya juga akan kami bantu sosialisasikan agar memudahkan nanti Bapak Ibu juga dalam penggunaan aplikasinya. Lanjut. Iya, Baik, ya. baik. Selanjutnya Bapak Ibu izin saya akan jelaskan sedikit tentang aplikasi SeaMaster. Sebelumnya saya akan tampilkan mungkin videonya. Tadi sudah ditampilkan di awal dan mungkin nanti secara eh, bisa Bapak Ibu saksikan dan Bapak Ibu bisa simak terlebih dahulu menampilkan aplikasi SeaMaster yang nanti Bapak Ibu bisa simak terlebih dahulu sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Baik, untuk videonya akan saya putar. Silakan Bapak Ibu untuk menyaksikan terlebih dahulu. Berikut tata cara pembayaran metode virtual account pada aplikasi SeaMaster. Pertama, download aplikasi SeaMaster melalui Play Store atau App Store seperti berikut. Masukkan kata kunci SeaMaster Pustekom YDSK pada pencarian Play Store atau App Store. Lalu, pilih aplikasi urutan kedua atau yang berlogo seperti ini. Jika muncul tampilan berikut setelah mengklik install, pilih saja lanjutkan lalu lewati. Pilih opsi pertama untuk mendownload menggunakan jaringan seluler Anda. Kemudian, tunggu hingga proses download dan install selesai pada perangkat Anda. Jika telah selesai, buka aplikasinya dan Anda diwajibkan untuk login terlebih dahulu seperti ini. Dan pastikan Anda menggunakan username dan password yang tepat agar tidak terjadi gagal pada saat login. Jika sudah masuk ke halaman beranda seperti ini, pilih saja menu pembayaran di bagian bawah tengah aplikasi. Kemudian scroll ke bawah untuk melihat tagihan apa saja yang wajib Anda bayarkan. Lalu, checklist atau tandai semua seperti ini jika ingin membayar secara keseluruhan. Atau pilih salah satu jika Anda ingin membayar secara terpisah seperti berikut. Masukkan nominal uang yang akan dibayarkan pada salah satu iurannya. Sebagai contoh, iuran IPSP dari Rp1.250.000 dibayar Rp500.000 terlebih dahulu jika memang ingin dicicil seperti ini. Jika sudah, klik bayar. Nah,
Pada halaman metode pembayaran seperti ini, pilih saja opsi ketiga, yaitu Virtual Account BTN. Lalu, klik bayar dan pastikan kembali bahwa pembayaran yang Anda input sudah benar. Jika sudah, klik bayar sekarang. Kemudian, salin nomor virtual account-nya dengan klik icon salin seperti ini. Nah, jika sudah tersalin, lalu buka aplikasi mobile banking yang Anda miliki. Sebagai contoh, di sini akan membayar menggunakan mobile banking BCA. Nah, pilih saja tombol M-Transfer pada halaman dashboard M-Banking BCA-nya. Kemudian, klik opsi Antar Bank. Lalu, cari nama bank BTN dan tempel nomor virtual account yang sudah kita salin tadi di aplikasi SeaMaster. Jika sudah, klik send atau kirim, maka nanti Anda akan diminta untuk memasukkan kembali nominal uangnya dan beserta PIN rekening bank Anda. Dan pastikan nanti status pembayarannya terkirim atau berhasil pada aplikasi M-Banking Anda. Sebagai catatan terakhir, untuk sesama bank BTN, Anda tidak perlu memasukkan kembali nominal uang yang akan dibayarkan dan juga langsung saja gunakan fitur virtual account pada M-Banking-nya. Jika Anda pengguna bank lain, maka Anda wajib memasukkan kembali nominal uang yang akan dibayarkan dan juga wajib menggunakan fitur antar bank seperti tadi. Ya, baik Bapak Ibu tadi sekilas yang tentang SeaMaster, di mana SeaMaster ini bisa Bapak Ibu download di Android Play Store tentang SeaMaster. Silakan dicari buatan Pustekom MD YDSK. Nanti Bapak Ibu bisa login dengan akun username kan katakan paling lambat di tanggal 1 Agustus menunggu semua proses penerimaan siswa baru sudah selesai terlaporkan. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan secara rinci penggunaan SeaMaster MD YDSK. Di mana ketika nanti Bapak Ibu sudah mendownload aplikasinya di Play Store, Bapak Ibu akan dapatkan username dengan password, di mana username itu berisi nomor pendaftaran anak Bapak Ibu, lalu passwordnya biasanya 123456, lalu masuk ke dalam aplikasinya, nanti akan muncul tampilan seperti di layar Bapak Ibu sekarang, di mana Bapak Ibu nanti bisa melihat ada tagihan, ya ada tagihan yang mungkin tertagih sesuai dengan iuran Bapak Ibu sekalian. Dari juga termasuk riwayat pembayaran Bapak Ibu semua akan tercantum di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sama-sama melihat ada baik kwitansi-kwitansi yang lampau maupun pembayaran-pembayaran ke depan bisa dilihat di aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu silakan nanti download aplikasinya di Play Store. Namanya SeaMaster Pustekom MD EDSK Bapak Ibu yang gambarnya seperti ini ya. Sekali lagi yang gambarnya seperti ini karena ada SeaMaster juga buatan UGM Bapak Ibu ya. Jadi sama sebenarnya cuman maksudnya dia buat sendiri, kita buat juga. Nah, kita yang lambangnya SeaMaster-nya seperti ini Bapak Ibu ya. SeaMaster Pustekom MD EDSK. Lalu nanti Bapak Ibu login menggunakan username dengan password yang nanti akan kita berikan kepada wali kelas masing-masing. Username dengan passwordnya silakan diingat, kalau bisa jangan dilupakan, karena itu nanti biasanya akan bisa mengakses kembali suatu waktu atau kapan Bapak Ibu akan melakukan pembayaran bisa langsung akses melalui aplikasi itu. Jadi mohon untuk diingat username dengan passwordnya karena sesungguhnya tidak susah ya, hanya berapa huruf saja. Dan passwordnya biasanya sih awalnya sama 123456. Dan nanti ketika Bapak Ibu mau ganti passwordnya juga boleh. Silahkan Bapak Ibu untuk ganti. Cuman biasanya kalau sudah diganti suka lupa masuk lagi. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi kami tim Pustekom kalau ada kendala masuk lagi. Kebanyakan sih karena lupa passwordnya apa gitu ya. Nanti akan ada muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu di layar handphonenya. Bapak Ibu bisa pilih yang paling bawah. Di situ ada pembayaran. Bapak Ibu bisa lihat di paling bawah nanti aplikasi tersebut sama seperti layar ini. Ada itu pembayaran. Jadi Bapak Ibu bisa klik pembayaran tersebut. Nanti akan muncul Bapak Ibu tagihan-tagihan.
tagihan-tagihannya. Misalkan Bapak Ibu ada belum bayar OSIS, belum bayar IKS, ada belum bayar SPP gitu ya. Bapak Ibu akan muncul tagihannya di aplikasi. Nanti di aplikasi Bapak Ibu mungkin kalau yang sudah biasa pakai Shopee, pakai Tokopedia, pakai GoPay gitu ya. Yang sudah biasa pakai Gojek mungkin mudah Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu cukup menceklis iuran apa yang mau Bapak Ibu bayar. Misalkan saya mau bayar OSIS dan IKS. Maka saya akan checklist OSIS dan IKS-nya. Gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kita harus checklist dulu Bapak Ibu ya. Kita mau bayar apa nih kira-kira? Apakah semuanya mau dilunasi? Ataukah mau OSIS dan IKS-nya dulu? Nanti di Bapak Ibu diklik OSIS-nya, diklik IKS-nya. Kalau sudah di checklist OSIS atau IKS-nya, Bapak Ibu bisa sesuaikan nominalnya. Oh, IPSP-nya masih ada 2 juta, saya mau cicil Pak, 500.000 dulu boleh nggak? Boleh, silahkan saja di checklist, lalu dipilih nominalnya diganti jadi 500.000. Semua boleh diganti Bapak Ibu dengan minimal pembayarannya 10.000. Jadi nggak bisa dicicil 5.000 Bapak Ibu ya. Jadi minimal 10.000. Tapi saya yakin sih enggak ya Bapak Ibu ya. 10.000. Jadi di checklist, lalu Bapak Ibu mau cicil bayarannya berapa, silakan dibayarkan. Atau Pak saya mau lunasin saja 1 semester ini. Boleh Bapak Ibu ya, silakan di checklist all, di checklist semuanya, lalu totalnya berapa, lalu langsung dipilih bayar. Itu Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi harus di checklist dulu. Nah, kalau sudah di checklist dan Bapak Ibu sudah sesuaikan angka nominalnya, kalau sudah sesuai dengan tagihan, ya sudah dibayarkan saja semua, boleh Bapak Ibu ya. Lalu nanti akan muncul di bawah Bapak Ibu, akan muncul di bawahnya, ya akan muncul di bawahnya seperti ini. Ya akan muncul di bawahnya seperti ini ya, ada muncul seperti ini total pembayaran. Nah, total ini harus sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau bayarkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bayar 500.000, Bapak Ibu harus cek apakah total pembayarannya sudah sesuai. Kalau belum, Bapak Ibu bisa checklist lagi. Oh, kurang Pak, OSISnya nggak ke bawah. Bapak Ibu tinggal diklik, nanti dia akan terchecklist seperti ini. Itu Bapak Ibu ya. Dan ini bisa Kalau disesuaikan. saya pembayaran teh cuma melalui HP. Ya, angka-angka ini bisa disesuaikan. Misalkan, Pak, saya nggak mau 290.000, mau di mau dicicil, ini mau dicoret, Pak, nggak mau 100.000. Bapak Ibu bisa langsung tulis nanti 100.000 di sini. Gitu, Bapak Ibu ya. Jadi intinya harus diceklis dulu, baru disesuaikan nominalnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi diceklis dulu, lalu disesuaikan nominalnya. Kalau sudah, baru diklik bayar. Ya, baru diklik bayar seperti ini. Ya, dipastikan totalnya betul, lalu diklik bayar. Ya, klik bayar seperti ini. Nanti ketika sudah diklik bayar, dia akan ketika sudah diklik bayar, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita SMA Kosgoro, SMK Kosgoro, dan SMP Kosgoro, mohon maaf, kita bekerja sama dengan Bank BTN menggunakan virtual account BTN. Mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan virtual account Bapak Ibu ya. Jadi virtual account itu nomor rekening khusus ya, nomor rekening khusus. Anak Bapak Ibu tidak akan ganti nomornya, tapi nomor rekening ini hanya aktif ketika Bapak Ibu melakukan request atau melakukan permintaan pada aplikasi SeaMaster. Sekali lagi, nomor VA-nya ini hanya akan aktif ketika Bapak Ibu merequest atau mengklik di aplikasi SeaMaster. Walaupun nomor Ini rekening kita pernah ganti, tadi. jangan pernah langsung transfer Bapak Ibu. Jangan pernah langsung transfer aja deh Pak. Nggak bisa Bapak Ibu ya, harus diklik dulu Bapak Ibu membayar apa, bayarnya berapa gitu ya di aplikasi si Master. Jadi baru Bapak Ibu bisa melanjutkan proses menggunakan virtual account BTN-nya. Pak, saya kan banknya bukan bank BTN, saya tidak pakai bank BTN. Saya pakai bank yang lain misalkan. Nah, Bapak Ibu, bank BTN atau virtual account ini sifatnya seperti nomor rekening. Nomor rekeningnya adalah nomor rekening BTN. Jadi, saya mensimulasikan
bahwa nomor virtual account yang nanti akan aktif setelah Bapak Ibu sekalian mengklik bayar di sini, bayar sekarang, nanti akan muncul seperti ini tampilannya Bapak Ibu, akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu cukup mengcopy ya, mengcopy. Di sini ada nomor nomor virtual account Bapak Ibu nanti, anak Bapak Ibu dengan cara mengklik tombol salin di sini. Nah ya, jadi Bapak Ibu cukup salin dan nomor ini adalah nomor virtual account anak Bapak Ibu yang nggak pernah ganti selama nanti di SMA Kosgoro. Tetapi sekali lagi hanya bisa aktif ketika di request melalui si master. Jangan langsung transfer Bapak Ibu ya, karena sistemnya nggak tahu Bapak Ibu mau bayar apa, berapa. Jadi harus bilang dulu ke si masternya mau bayar apa, berapa, lalu di copy nomor virtual account-nya kalau sudah diklik virtual account BTN-nya, di copy. Nomor rekening ini kalau di bank BTN disebutnya virtual account atau akun virtual. Bapak Ibu tinggal pilih akun virtual di bank BTN. Sekali lagi, di bank BTN bagi pengguna bank BTN misalkan menggunakan Balai BTN, itu tinggal klik saja akun virtual lalu di copy nomor rekeningnya. Nomor rekening virtual account ini aktif 1 jam, sekali lagi, nomor rekening virtual account ini aktif 1 jam. Mohon maaf, saya koreksi, mohon maaf. Nomor rekening ini, virtual account ini akan aktif 1 hari, bukan 1 jam ya Pak Ibu ya. Sekali lagi saya koreksi. Nomor virtual account ini akan aktif 1 hari atau 24 jam. Jadi ketika sudah di request Bapak Ibu mau bayar 500.000 SPP, maka nomor rekeningnya aktif selama 1 hari. Takut Bapak Ibu kelupaan, mungkin kerja dulu, mungkin nanti setelah pulang kerja, boleh nanti langsung dibayarkan. Nomor virtual account-nya bisa langsung dimasukkan ke dalam Balai BTN kalau menggunakan BTN. Kalau menggunakan bank lain, nah kalau menggunakan bank lain itu sifatnya transfer antar bank. Sekali lagi, kalau menggunakan bank lain, itu disebutnya transfer antar bank. Jadi Bapak Ibu bagaimana Pak caranya kalau pakai bank BNI? Misalkan, kalau pakai bank BNI berarti ya sama saja. Bapak Ibu transfer ke rekening bank BTN. Ke rekening bank BTN, Bapak Ibu copy tadi nomor virtual account-nya itu adalah rekening tujuannya. Rekening tujuan BTN. Jadi kalau Bapak Ibu pakai bank BCA, kayak tadi contohnya yang di video, pakai bank BCA gimana Pak? Sama. Bapak Ibu cukup transfer ke rekening BTN, masukkan nomor virtual akunnya. Nanti dia akan muncul nama pemilik rekeningnya. Nama pemilik rekeningnya pastikan nama anak Bapak Ibu. Sekali lagi, pastikan nama pemilik rekeningnya nama anak Bapak Ibu. Karena nanti itu sesuai dengan nama anak Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau salah namanya jangan dilanjutkan. Khawatir salah copy atau salah ketik nomor virtual akunnya. Kalau bisa disalin saja menggunakan tombol salin di sini. Nanti kalau sudah dibayarkan menggunakan bank, misalkan bank BTN, menggunakan bank BCA, bank Mandiri, atau kalau mau pakai pihak ketiga seperti OVO, pakai link aja juga bisa selama dia bisa transfer antar bank. Lantas ada biayanya nggak Pak? Biayanya dikenakan biaya transfer antar bank. Ada yang menggunakan BI Fast 2.500, ada yang menggunakan real time online 6.500. Kalau menggunakan BI Fast terkadang ada bank-bank yang lagi maintenance BI Fast-nya tidak bisa digunakan. Ya berarti Bapak Ibu menggunakan yang real time online ya yang 6.500. Gitu ya Bapak Ibu. Itu bukan wilayah kami, itu kebijakan bank soalnya kalau untuk transfer. Atau Bapak Ibu mau ke kantor BTN langsung bawa nomor virtual akunnya boleh nggak? Boleh juga. Silakan itu nomor virtual akun itu adalah nomor rekening yang sudah aktif. Sekali lagi harus diaktifkan melalui aplikasi SIMaster. Kalau sudah dibayarkan, Bapak Ibu tinggal menunggu. Tinggal di refresh, sering-sering di refresh. Tombol status pending ini akan berubah menjadi paid kalau sudah dibayarkan. Ya, jadi sekali lagi di sini nomor VA itu sama dengan nomor rekening BTN. Setelah nomor VA BTN aktif melalui SIMaster, pengguna dapat melakukan pembayaran VA menggunakan berbagai bank dan juga e-wallet yang memungkinkan untuk transfer antar bank.
Bapak Ibu bisa dicek secara berkala, diklik riwayat Bapak Ibu ya, diklik riwayat, lalu Bapak Ibu yang pending-pending tinggal dibuka saja ya. Bapak Ibu tinggal buka saja yang masih pending. Pending itu ketika dibuka dia akan refresh, akan ngecek apakah uangnya sudah masuk atau belum. Kalau uangnya sudah masuk, maka dia akan berubah menjadi paid. Kalau Bapak Ibu sudah paid, Bapak Ibu bisa langsung klik cetak invoice kalau Bapak Ibu butuh kwitansinya secara online. Bapak Ibu bisa langsung cetak invoice-nya. Kalau Bapak Ibu mau invoice kwitansinya mau yang ada capnya Pak, mau yang resmi dari sekolah, bisa minta ke kasir. Tinggal minta saja namanya siapa nanti akan di-print oleh kasir. Bapak Ibu, habis ini saya akan langsung demokan. Jadi intinya sampai hari ini dokumen dibagikan, Master tersedia di Play Store bagi pengguna Android. Bagi pengguna iPhone dapat meminta nomor VA-nya dengan menyebutkan tagihan dan pembayaran yang dilakukan pada kasir sekolah. Kasir sekolah akan mencetak nomor VA dan nominal yang harus dibayarkan. Atau dapat melakukan pada AP Android tekan dengan memasukkan username password siswa tersebut. Virtual account, sekali lagi Bapak Ibu, hanya aktif ketika dilakukan melalui aplikasi SIMaster. Walau nomor virtual account tetap dan tidak berubah pada masing-masing siswa, pengguna tetap harus melakukan permintaan pembayaran pada aplikasi SIMaster. Jangan langsung ditransfer Bapak Ibu, belum diklik apa-apa di SIMaster langsung transfer. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Karena sistemnya tidak tahu Bapak Ibu bayar apa dan berapa. Jadi minta dulu di SIMaster, saya mau bayar SPP Juli 600.000 melalui virtual account BTN, maka nomor VA-nya akan aktif. Dan masa tunggu pembayaran melalui virtual account dapat dilakukan pembayaran selama 1 hari atau 24 jam. Selama itu, pengguna tidak bisa melakukan permintaan pembayaran lain sampai permintaan pembayaran diselesaikan atau melewati masa tunggu pembayaran. Misalkan begini Bapak Ibu, Bapak Ibu mau bayar SPP juga 600.000, ternyata salah. Oh mau sama Agustus deh sekalian. Bapak Ibu tidak bisa request lagi di Master, bayar dulu yang Juli 600.000, baru Bapak Ibu klik lagi yang Agustus dan bayar lagi yang Agustus. Kalau mau sekalian dari awal, di awal di checklist Juli, Agustus, September, totalnya berapa, sudah oke, baru bayar. Sekali lagi gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung transfer atau jangan mengganti permintaan. Sama seperti Shopee Bapak Ibu ya, Shopee, Tokopedia. Kalau kita request virtual account biasanya dihitung mundur cuma 10 menit. Kalau kami hitung mundurnya 24 jam. Dan tidak bisa request yang lain kalau itu belum dibayarkan. Pembayaran dengan menggunakan bank BTN atau mobile bank BTN tidak dikenakan biaya administrasi antar bank. Pembayaran dapat dilakukan melalui semua jenis bank atau e-wallet, OVO, Link Aja, GoPay, Flip, yang dapat melakukan transaksi transfer antar bank. Ya, Bapak Ibu, jadi selama dia bisa transfer antar bank, maka sebenarnya bisa. Yang perlu diperhatikan, nomor virtual account yang sudah aktif sama dengan nomor rekening BTN. Artinya, semua mekanisme transfer antar bank ke rekening BTN dapat dilakukan. Karena melalui kanal transfer bank, diutamakan untuk melakukan transfer pada jam sesuai dengan ketentuan bank Bapak Ibu ya, kalau bisa di bawah pukul 21.00 untuk menghindari delay transfer. Biasanya delay transfernya bukan di sistem kami Bapak Ibu, delay transfernya ada di bank kalau memang di atas jam 10 malam. Jadi kalau bisa di bawah jam 10 malam atau jam 9 malam. Dalam melakukan transfer, pastikan nama VA itu betul nama siswa yang menjadi tujuan transfer. Ya, jangan salah namanya atau nama orang lain, nanti takutnya salah masuk ke orang lain. Simpan bukti transfer sebagai bukti sah perbankan jika kemudian hari muncul permasalahan. Jadi pastikan bukti bank transfer di HP ada ya Bapak Ibu ya, pasti itu disimpan sebagai bukti tambahan. Jadi itu Bapak Ibu terkait SIMaster, mohon izin juga kami dari SIMaster dari Pustekom sedang mengajukan QRIS ke Bank BTN, sedang mengupayakan ada QRIS di Bank BTN dan insya Allah itu akan bisa segera tayang juga di SIMaster. Jadi nanti akan kami sosialisasikan lagi memang sudah aktif QRIS-nya dari aplikasi SIMaster. Jadi sementara belum aktif, masih menggunakan virtual account. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mencoba nanti ketika sudah dibagikan, username dengan passwordnya bisa mencoba untuk membayarkan melalui virtual account SIMaster. Baik itu Bapak Ibu, sebelum saya demokan, mungkin izin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya silahkan sambil saya nanti
jelaskan nanti langsung dengan demonya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Bapak. Boleh, silakan Ibu. Terkait akun, Pak, apa Ya. ada kemungkinan akunnya itu sama dengan si kos itu ya, Pak? Aplikasinya kemungkinan akunnya berbeda Ibu. Akun si masternya itu nanti nomor pendaftaran hanya ditambahkan huruf 26 saja, tidak terlalu banyak sih Bapak Ibu. Tapi beda dengan yang si kos Bapak Ibu, yang mohon izin. Ya, baik. Makasih ya, Nanti Pak. diinfokan Bu. Ya, makasih Ibu. Silakan Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang menanyakan sebelum saya demokan penggunaannya secara langsung. Oh, punten Bapak, Mangga Ibu, silakan. kalau yang iOS tadi gimana ya? Kan Android Nah, kalau yang iOS nggak bisa ya? ya kalau di rumah HP-nya iPhone semua Ibu atau ada yang pakai Android? Iya, iya Iya, kebetulan iPhone semua Pak. baik, tidak apa-apa Ibu, tidak masalah. Bapak Ibu silakan menyimpan nomor call center SMA Kosgoro Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mau bayar bilang saja ke call center, saya mau bayar SPP Juli menggunakan VA. Nanti call center akan mengirimkan nomor VA-nya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal bayarkan nomor VA tersebut di bank Bapak Ibu punya gitu ya, mungkin pakai bank apa, mobile bankingnya. Nanti akan dapat kwitansi langsung dari kasir gitu Bapak Ibu. Sementara sambil menunggu iPhone nanti rilis Bapak Ibu, kita masih terus push pihak iPhone untuk memunculkan aplikasi kami di iPhone Bapak Ibu ya. Izin Pak, bertanya. Ya, silakan Pak. Pak, untuk si master ini kan saya yang di SMP Kosgoro pernah pakai juga Pak. Ya, Aplikasinya sama apa gimana Pak? Tinggal aplikasinya login sama, ulang aja. hanya login ulang saja Pak, betul. Hanya login Oh, ulang baik, saja. baik, baik. Aplikasinya Makasih sama. Pak. Iya, aplikasinya sama, hanya nanti loginnya menggunakan akun yang baru Bapak ya. Akun yang baru ya. Ya, Baik, nanti baik. akan Makasih menjadi Pak. sama-sama Bapak, silakan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Baik, kalau tidak ada saya sambil praktekkan langsung Bapak Ibu ya. Nanti Nih Pak, boleh Pak nanya Pak? boleh silakan Ibu, silakan. Pak, kalau sudah punya nomor rekening BTN gimana nih Pak? Oke, nanti saya praktekkan Bapak Ibu menggunakan pembayaran kalau menggunakan BTN Bapak Ibu ya. Coba Iya. sambil saya praktekkan, nanti bisa Bapak Ibu lihat sama-sama. Kalau sudah punya, eh, Tapi nomor rekeningnya nomor rekening aku Pak. Beda ya boleh, Pak? boleh Hah? nanti nanti Ibu bayarnya menggunakan Ibu pakai Bale Bu mungkin Iya. mobile banking-nya. Ya, nanti di Hmm. situ ada namanya akun virtual. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukin saja nomor virtual akunnya dari siswa yang sudah di request gitu. Oh, ya Jadi ya. jadi Ibu request dulu nih mau bayar SPP Juli misalkan. Mm-mm. SPP Juli mau request 500.000, nanti kalau sudah request ada muncul nomor VA-nya, nomor VA-nya langsung dimasukkan saja ke akun virtual di balai mobile bankingnya tuh ya. Iya, Nanti mau dia bankingnya. bisa langsung dibayarkan. Saya akan coba praktekkan Bapak Ibu ya, supaya tergambar. Ya. Jadi mohon izin sebentar, saya siapkan dulu eh, aplikasinya. Ya, sebentar Ibu, ada gangguan sedikit. Jangan beli rokok. Sebentar, saya login dulu ya.
Bapak mau tanya, Iya, silakan, Pak. ya kalau untuk yang aplikasi Simasternya itu logonya yang seperti apa ya? Soalnya kalau Oh, di baik. aplik Lo- store ini belum Logonya ada. yang putih, Pak. Yang saya share sedikit, Pak ya. Yang tadi yang putih, Pak. Yang gambarnya seperti ini, Pak ya. Oh itu, oke ya, makasih ya. Oke. Ya, sama-sama, Pak. Oke, sebentar. Saya ada kendala sebentar. Oke. Eh, Sebentar, saya share screen. Baik, Bapak Ibu, tampilannya kelihatan, Bapak Ibu? Ya, kelihatan Mas. Kelihatan ya, Bapak Ibu Ya. kelihatan ya. Baik, di sini di layar ada saya misalkan dari awal ya, Bapak Ibu ya. Saya login misalkan menggunakan akun saya. Nanti Bapak Ibu punya akun masing-masing. Saya share paling lambat tanggal 1. Biasanya bentuknya seperti ini contohnya. 25 titik nomor pendaftaran A001 misal gitu ya. Atau 25 K002 misal gitu ya. Nah, dia nanti login seperti ini Bapak Ibu. Nah, contoh seperti ini kalau mau tampilan anak SMK ya tagihan nanti kelihatan seperti ini. Nanti anak Bapak Ibu semua punya akun masing-masing Bapak Ibu ya. Passwordnya gimana Pak ya? Nanti passwordnya juga sama akan di-share Bapak Ibu ya di Oke. Nah, itu nanti 1 2 3 4 5 6 aja sih. Awalnya nanti Bapak Ibu bisa ganti ya. ya Bisa oke. ganti sendiri. Nah, nanti akan tampil seperti ini nih ketika kita sudah login tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa mengecek pembayaran kita boleh di atas seperti ini. Boleh juga kalau kita klik yang bawah, yang pembayaran. Yang di tengah ya, Bapak Ibu, pembayaran. Nah, caranya, misalnya kita mau bayar IKS. Saya mau bayar 10.000 deh. Saya mau cicil 10.000 gitu ya. Tapi saya juga mau bayar MOS. Saya checklist, saya bayar 10.000 juga. Misal gitu ya. Nah, seperti ini. Bisa kita pilih atau mau kita lunasin semua. Bisa kita checklist semua. Gitu ya. Oke, ternyata kita mau bayar hanya yang MOS saja gitu ya. Kita tinggal hilangkan checklistnya. Kita mau bayar mau saja 10.000 misal. Sudah, kita bayarkan dengan klik bayar. Nanti akan muncul virtual account BTN. Kita klik bayar sekarang. Nah, kita klik bayar sekarang. Nah, dia akan muncul nomor virtual account di atas yang hitam itu. Dan tanggal expirednya. Tanggal expired itu kalau sudah expired, Ganti ngaran aku masih Tri. Hah? Ganti ngaran aku mah. ya bisa di Atuh lawakan. Kali tadi tuh bisa. Keluar dulu, keluar. Jangan diganti kan? admin. Maaf. Nah, ini izin Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik yang tombol salin. Nah, tinggal klik tombol salinnya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal buka nih. Misalkan kita mau pakai Balai BTN. Nah, Balai BTN ini karena sesama Bank BTN, jatuhnya namanya akun virtual. Tampilannya seperti ini, nggak usah saya tampilkan rekening saya Bapak Ibu ya, karena tidak ada isinya. Kita mau bayar, misalkan kita klik pembayaran. Kita klik pembayaran nih di sini. Kalau menggunakan BTN ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada akun virtual atau virtual akun, bahasa Inggrisnya virtual akun, bahasa Indonesianya akun virtual. Nah, yang tadi kita copy, tinggal kita paste aja, lalu kita lanjut. Nah, dia akan muncul nama institusinya Yayasan Nama Kosgoro, namanya Alman, nominalnya 10.000. Kita tinggal bayar. Ini tersensor Bapak Ibu karena saya masukkan nomor PIN saya. Nah, kalau sudah bisa berhasil seperti ini Bapak Ibu save.
bukti transaksinya, screenshot boleh. Nah, kita tinggal ngecek di aplikasi si masternya. Kok masih pending, Pak? Bagaimana supaya nggak pending? Cukup dicek di riwayat, Bapak Ibu. Diklik di riwayatnya, Bapak Ibu buka yang tadi. Nah, di sini sudah paid. Ya, sudah paid. Di sini sudah paid, artinya sudah dibayarkan. Dan tagihannya sudah berkurang 10.000. Kalau Bapak Ibu cek, tagihan IKS-nya sudah berkurang 10.000. Gitu Bapak Ibu. Jadi langsung otomatis berkurang 10.000. Kalau Bapak Ibu mau nyetak kwitansinya buat nyimpen di rumah boleh Pak, boleh. Bapak Ibu tinggal klik saja yang atas, lalu cetak invoice-nya yang di bawah. Nah, nanti akan muncul di situ ada juga tagihan Bapak Ibu yang belum dibayarkan. Kalau butuh yang pakai cap gimana Pak? Bisa langsung minta ke kasir. Kalau sudah paid, kasir sudah bisa mengeluarkan kwitansi yang ada capnya yang resmi ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu aja supaya dapat bukti aja ya boleh langsung dicetak saja di handphonenya masing-masing. Itu kalau menggunakan Balai BTN. Artinya sesama Bank BTN. Kalau sesama Bank BTN dia menggunakan virtual akun pembayaran lalu akun virtual. Seperti ini kalau dia menggunakan Bank BTN. Pak, saya kan pakainya BCA, Pak. Gimana kalau pakai BCA? Nah, kalau pakai BCA, Bapak Ibu cukup checklist yang mau bayar apa. Sekali lagi harus checklist dulu ya Bapak Ibu, jangan langsung transfer. Buka dulu aplikasinya, checklist dulu. Ah, saya mau bayar IKS deh 10.000 lagi. Saya mau bayarkan, saya cetak virtual akunnya. Karena tadi sudah paid, saya boleh cetak lagi. Kalau saya tadi belum paid, atau masih belum expired, belum 24 jam atau belum dibayarkan, saya nggak akan bisa bikin akun virtual baru lagi. Tapi kalau sudah dibayarkan, saya bisa mencetak virtual akun baru lagi. Nah, saya tinggal copy lagi, takut salah kalau diketik, Bapak Ibu ya. Di copy saja. Lalu kita buka, misalkan kita mau pakai bank BCA. Nah, kita tinggal buka bank BCA-nya. Nah, kalau dari bank lain, dia jatuhnya transfer. Transfer kemana, Bapak Ibu? Ke transfer ke bank lain, ke bank BTN. Karena dia adalah virtual account BTN. Maka kita masukkan bank BTN. Masukkan si nama virtual account yang tadi kita copy di aplikasi SIMAS. Masukkan nominalnya. Nah, kalau dari bank lain, dia harus masukkan nominalnya, tidak otomatis. Pastikan nominalnya sama dengan yang di request. Kalau yang di request 10.000, yang dibayarkan 10.000. Jangan yang dibayarkan eh, beda 15.000 atau 7.000 itu akan gagal. Nanti uangnya takutnya nyangkut. Jadi diusahakan dengan nominalnya. Kita pilih metode bayarnya pakai apa? BI Fast atau pakai real time online? Kalau BI Fast 2.500, kalau real time online 6.500. Tergantung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan mau pakai BI Fast juga boleh. Ya, nggak ada masalah itu. Semuanya sekarang mah serba ini online. Tinggal dibayarkan saja. Nah, seperti ini contohnya ada muncul nama rekening tujuan, pastikan nama anak Bapak Ibu ya. Jangan salah, itu yang paling penting. Nah, lalu baru masukkan passwordnya. Saya di sini lagi masukkan password. Nah, sudah berhasil lewat Bank BCA. Berarti saya tinggal ngecek di aplikasi SIMASTER. Apa aplikasinya masih pending? Kita cek saja di riwayat. Masih pending, Pak. Tinggal di refresh saja. Nah, tinggal dilihat seperti ini. Nah, dia akan paid. Jadi kalau masih pending, nggak usah khawatir Bapak Ibu, cukup di refresh saja atau dibuka saja, sering-sering dibuka, dia akan ngecek ke bank apakah uang sudah masuk atau belum. Jadi cukup sering-sering saja dibuka riwayatnya, dia nanti akan otomatis ngecek ke banknya sudah masuk atau belum. Dan kalau ternyata masih pending terus Pak, padahal sudah masuk, nggak usah khawatir, tidak usah panik. Silakan hubungi kasir saja, nanti dari kasir bisa langsung mempaidkan. Ya, nanti kasih bisa langsung mempaidkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu contoh kalau menggunakan bank, misalkan di luar bank BTN. Pak, kalau pakai OVO gitu-gitu bisa nggak sih Pak? Nah, selama dia menggunakan metode transfer antar bank, maka itu bisa. Kita tinggal request lagi 10.000, kita cetak lagi virtual akun BTN-nya, lalu kita copy nomornya, lalu kita buka aplikasi pihak ketiga kayak OVO misal gitu ya. Nah, misalkan
kita mau bayar pakai OVO misalnya. Sudah, berarti kita tinggal transfer ke rekening bank, pilih banknya bank BTN. Pilih bank BTN. Lalu masukkan nomor rekening yang tadi kita copy sebagai nomor rekening tujuannya. Lalu masukkan nominal yang sama. Ya, sesuai seperti ini, lalu tinggal ditransfer saja. Ya, tinggal ditransfer saja seperti ini. Nah, tinggal di refresh. Oh, sudah masuk Pak dari OVO bayarnya. Ya, sudah tinggal dicek di SIMasternya. Oh, Pak masih pending. Tinggal dicek di riwayatnya. Nah, nanti tinggal dibuka paid-nya. Oh, sudah paid. Gitu ya. Jadi sudah dibayarkan. Jadi bisa langsung dari rumah masing-masing menggunakan berbagai model. Saya tidak bisa menginfokan semua model Bapak Ibu yang misalkan, oh Pak saya pakai Danamon atau saya pakai CIMB. Nah, sama saja yang penting transfernya antar bank. Nanti Bapak Ibu bisa langsung memantau tagihan-tagihan yang ada di aplikasi Bapak Ibu. Termasuk kartu ujian. Nanti kartu ujian anak Bapak Ibu bisa juga diakses di aplikasi SIMaster kalau mau ulangan. Ya, kayak yang sudah memenuhi syarat-syarat, dia bisa mengakses kartu ujiannya di aplikasi SIMaster. Nah, itu mungkin sedikit demo yang bisa saya sampaikan. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan. Izin Pak Maulana. Mau Halo. tanya, kalau untuk cancel virtual Ya, code silakan. misalnya, saya mau pilihnya yang tadinya kan yang awal, taunya saya mau pilih tagihan yang kedua. Itu untuk cancel virtual account yang pertama gimana? Nah, kalau itu tidak bisa di-cancel sampai Ibu bayarkan atau menunggu 1 kali 24 jam. Jadi pastikan di apa dicari tahu dulu ya Bapak Ibu bayar apa gitu ya. Kita sepakatin dulu Bapak Ibu bayar apa. Misal Pak, mau tanya, Pak. kalau sudah dibayar, sudah di request tidak bisa di cancel sampai waktunya 1 kali 24 jam. Silakan Bapak Ibu yang tanyakan lagi, boleh. Pak, mau tanya. Boleh, silakan. Kalau misalnya bayar di kasir, apakah nanti riwayatnya bisa dicek di aplikasi SIMaster? Bisa. Ya, Jadi sama. dan langsung ada koneksi di situ ya? Iya, sama Oke, Ibu Pak. bisa. Kalau Ibu pun bayar di kasir pun tetap bisa ada data riwayatnya di aplikasi Bapak Ibu. Oke, Nanti Pak. statusnya Makasih. dia menggunakan kasir, bukan menggunakan virtual Oh, account. Ini ada keterangan nanti Bapak Ibu. Nanti keterangannya bukan virtual account, tapi keterangannya kasir. gitu. Nanti ada perbedaan. Pak, izin tanya, Ya, kalau untuk call center yang pengguna iPhone itu, kita carinya kemana ya, Pak? Call call center yang centernya nanti boleh dibantu Pak Mulgi, ada nomornya. Call center mungkin Pak Mulgi bisa di-share ke kolom komen. Nomor call center sekolah SMA ya. Atau nanti boleh ditanyakan ke wali kelasnya Bapak Ibu kalau tidak di-share Oke, sekarang. baik, Pak. Terima Iya, kasih, Pak. iya Izin sama-sama Ibu. tanya, Pak. Boleh, Bapak silahkan. Yang saya tanyakan yang pertama, berarti kan ini akun di HP orang tua ya, karena terkait dengan pembayaran pembayaran sekolah dan sebagainya. Cuman tapi kan secara datanya kan data anak kita ya, anak saya Ya. berarti ya di akun ini. Namanya kan muncul nama anak kita kan Pak ya. Betul, nama anak Ibu. Oke, Bapak. cuman kan akunnya kita yang pegang. Ini kan terkait dengan pembayaran kan. Betul Bapak. Itu oke. Yang kedua kan tadi untuk pembayaran bisa dicicil. Itu ada target ini nggak Pak? Kan kalau dicicil ya artinya
dalam 1 tahun atau 1 semester, Pak? Nanti kan tetap kan harus ada jatuh tempo kan? Maksud saya ada muncul nggak jatuh temponya di situ? Atau seperti apa Pak teknis ininya Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi izin Bapak Ibu sekalian bahwa yang disebut tunggakan itu apa? Yang disebut tunggakan itu yang sudah muncul tagihannya Bapak Ibu. Contoh, di sini di bawah nih Bu, IKS dibayar selambat-lambatnya sebelum tanggal 27 Juni gitu ya. Nah, itu ada keterangannya Bapak Ibu di setiap pembayaran itu di bawahnya tuh. Misalkan gini, IPP Agustus itu akan muncul di tanggal 1 Agustus. Sebelum tanggal 1 Agustus itu bukan tunggakan, itu bukan tagihan. Tapi Bapak Ibu mau bayar boleh nggak? Bayar September, Oktober, November, Desember boleh nggak? Boleh, silahkan saja dibayarkan. Tapi itu tidak termasuk tunggakan. Tunggakan itu masuknya ketika sudah muncul di aplikasi itu di tanggal misalkan awal bulan 1 Agustus. Ya sudah, berarti 1 Agustus itu tunggakan. Nah, SPP-nya mau dicicil misalkan Agustus itu mau dicicil 4 kali sampai lunas misalkan gitu ya. Ya itu kembali lagi silahkan saja gitu. Yang disebut tunggakan itu sekali lagi yang sudah muncul tagihannya, misalkan Agustus berarti tanggal 1 Agustus gitu. Kalau mau dicicil 1 bulan sampai ke September, nanti September udah beres, ya silahkan gitu. Itu teknis mangga, Bapak Ibu silahkan baiknya seperti apa. Kalau dari aplikasi sih boleh-boleh aja, ya mau dicicil berapa kali pun boleh. Kalau di aplikasi sangat bebas Bapak Ibu ya. Kalau masalah ketentuan sekolahnya nanti diinfokan oleh pihak sekolah. Pihak aplikasi hanya tempat untuk pembayarannya saja, jadi pihak aplikasi tidak membatasi cicilannya, silakan saja mau dicicil berapa kali pun. Tapi kalau pihak sekolah, oh 2 kali dicicil Bu, ya silakan itu nanti peraturan dari pihak sekolah, Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Silakan. Aplikasi bisa untuk pengguna iOS saja atau Android? Ya, Ibu Mita mohon izin Ibu, tadi seperti yang saya sampaikan, mohon maaf untuk sampai sore hari ini kita masih berupaya untuk di ACC di pihak iPhone ya, karena iPhone ini agak cukup sulit sekali meng-ACC aplikasi yang dibuat oleh sekolah gitu ya, karena biasanya yang buat aplikasi di iPhone itu yang sudah profesional semua gitu, bukan sekolah gitu. Jadi tidak di ACC gitu ya. Jadi sampai detik hari ini, sampai sore hari ini masih bisa digunakan, baru digunakan di Android. Lantas, bagaimana kalau yang menggunakan iPhone, Pak? Sementara ini boleh minta nomor VA-nya ke kasir, nomor call center sekolah. Mau bayar SPP, Pak, bulan Juli. Ya, silahkan nanti menghubungi pihak call center. Nanti dari pihak call center akan membagikan nomor VA yang harus dibayarkan yang sudah aktif. Ya, izin bertanya Pak Begitu Maulana. kira-kira. Kalau nanti sudah ada di kami akan infokan lagi. Pasti sedang kami upayakan untuk di App Store juga. Ya, Termasuk izin QRIS bertanya Bapak Pak, Ibu juga. saya. Ya Bapak. Ya, mau tanya. Tadi kan dibilang itu, tadi kan bisa dibayar untuk misalnya 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan ya tadi ya, dibilang ya. 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 Ya, kalau misalnya dibayar 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu, nanti tampilannya di aplikasi itu apakah ada keterangan atau apa gitu? Nggak ada ya? Misalnya kita mau bayar untuk bulan Agustus, September, Ada Bapak. Oktober Tetap misalnya. nanti ada di Ada ya? aplikasi Bapak. Oke, itu pertama Pak. Yang kedua ini terkait dengan aplikasinya ini apa bisa ini bersamaan gitu di dua HP yang berbeda, misalnya HP-nya istri dengan HP-nya suami gitu. Masih boleh Pak. Ya, Boleh yang ya? pertama Oke. ya. Boleh, boleh. Saya tidak Berarti belum kami batasi, Bapak. Di Pustekom kami belum membatasi terkait multi HP. Akunnya mau dibuka di HP Ibu, di HP Bapak boleh. ya, Ya, dibuka supaya bersamaan tidak bisa ya? takutnya, Hmm. iya takutnya nanti bingung gitu ya kalau satunya mental, yang satu nggak bisa Ya gitu itu ya, dia. Pak. Oke, Jadi makasih tidak, Pak. iya tidak dibatasi. Lalu kalau dibayarkan misalkan IPP Juli sama Agustusnya dibayarkan 2 bulan, apakah ada tampilannya Pak? Ada. Nanti dia akan berubah jadi lunas nih Pak. Kalau sudah bayar dia akan lunas, tulisannya akan lunas seperti ini.
seperti yang tampilan di layar, lunas. Nah, dia kalau sudah Bapak bayarkan, misalkan IPP Juli sama Agustus sama September dibayarkan juga, sama Oktober dibayarkan juga, maka nanti semuanya akan jadi lunas. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya, akan terlihat lunas, jadi tidak ada tagihan lagi gitu Bapak Ibu ya. Jadi mau 1 tahun ke depan pun boleh ditunaikan. Baik Bapak Ibu silahkan, ada yang tanyakan lagi? Atau kita rasa sudah cukup karena sudah jam 15.00. Nanti bisa juga ditanyakan ke wali kelasnya sih sebenarnya. Aplikasi Simasternya Simaster Pustekom MD ya Bapak Ibu, sekali lagi yang ada di Play Store ya, yang Pak untuk masuk ke aplikasinya bagaimana? Nanti akun dan username passwordnya akan kita bagikan Bapak Ibu ya. Akan kita bagikan paling lambat di tanggal 1 Agustus. Ya, jadi paling lambat kalau besok sudah beres migrasi dengan pihak kasir, saya sudah bisa infokan mulai besok juga saya akan share akun Bapak Ibu semua. Jadi kami masih menyesuaikan migrasi dari data SPMB Bapak Ibu ya. Ya, jadi nomor akun password itu akan dibagikan oleh bisa digunakan. Pak, izin ada potongan diskon untuk pembayaran SPP 1 tahun tidak Pak? Wah, bagus tuh pertanyaan. Tapi saya tidak bisa jawab. Yang bisa jawab siapa? Yang bisa jawab pihak sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti boleh dihubungi pihak sekolahnya. Boleh ketemu dengan pihak sekolahnya, nanti kalau saya bayar 1 tahun dapat diskon nggak? Nah, itu silahkan ditanyakan ke pihak sekolah Bapak Ibu ya. Ya, akunnya beda dengan Sikos ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita share kembali akun Simasternya ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, ada lagi Bapak Ibu, ini sudah saya jawab pertanyaan di kolom komentar. Takut ada yang kelewat. Semoga cukup Bapak Ibu ya. Karena mungkin sudah jam 3 dan khawatir juga Bapak Ibu ada kegiatan lain, dan pertemuan hari ini juga di-record, Zoom ini juga di-record, dan nanti akan kita share juga YouTube-nya, termasuk tutorialnya juga sudah kami siapkan dan mungkin sudah dibagikan oleh wali kelas. Nah, yang belum kami bagikan adalah akunnya ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami belum bagikan akunnya, jadi mohon bersabar. Insya Allah kalau sudah beres semua migrasinya dari kasir, karena memang baru berlaku di 1 Agustus. Jadi paling lambat 1 Agustus kami bagikan. Jadi kalaupun besok sudah siap, besok kami akan bagikan Bapak Ibu ya. Jadi mohon diinfokan kepada wali murid yang hari ini berhalangan hadir. Ini hanya ada 121 dari total 380. Semoga Bapak Ibu ada yang perwakilan kelasnya masing-masing dan bisa menginfokan kalau ada pertanyaan di grup orang tua ya Bapak Ibu ya. Dan nanti tim kami dari Pustekom ada di SMA Kosgoro lantai 4 Bapak Ibu, dekat lab komputer. Nanti juga akan melakukan sosialisasi hal yang sama kepada siswa-siswa. Jadi siswa-siswa juga bisa bantu Bapak Ibu untuk kalau ada kesulitan dalam melakukan pembayaran. Nanti akan disosialisasikan juga oleh tim kami, oleh Pak Dama dan Pak Mulgi dari Pustekom. Saya rasa mungkin itu cukup. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Atau nanti kita coba dulu ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu akan coba dan akan ketemu nanti ketika sudah mencoba baiknya seperti apa, dan pasti Bapak Ibu akan terbiasa ya, karena memang belum terbiasa saja. Ya, pasti saya yakin bisa karena memang cukup mudah dan sudah berjalan bertahun-tahun di Kosgoro, jadi saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa menggunakannya dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi saya terima kasih banyak dari kami tim Pustekom Multidimensi. Mohon maaf kalau dalam pelayanan kami masih belum maksimal. Ya, kami masih mengupayakan si master ini akan terus berkembang, termasuk QRIS, termasuk nanti bank-bank lain, dan juga iPhone. Kami masih menjadi PR kami dan kami akan coba kejar untuk lebih baik pelayanannya. Pak, kalau pembayarannya ke sekolah langsung masih bisa kan? Silahkan nanti dikomunikasikan dengan pihak kasir sekolah ya, Bapak Ibu. Di kasirnya ada ya, Bapak Ibu ya. Boleh tahu di bawah tuh ya, di dekat parkiran ya. Silahkan nanti di kasir, ketemu kasirnya ya, Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Dama, Pak Mulgi yang menemani. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang masih stay dalam
Zoom kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Saya izin live. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.